Kita akan bahas satu tema yang dulu sempat viral ya, tentang donasi nasi bungkus. Ada orang punya warung, usaha catering. Lalu dia tawarkan kepada rekan-rekannya, ayo belanja di tempat saya, berdonasi, nanti akan saya salurkan untuk makanan buka puasa di pesantren X. Kemudian dia kumpulkan, dia menggalang dana, lalu hasil dana itu dipakai untuk belanja di tempatnya sendiri. Setelah jadi makanan, disalurkan ke pesantren. Apakah seperti ini diperbolehkan? Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas satu tema yang dulu sempat viral ya, karena beberapa kali disinggung oleh para asatidzah tentang donasi nasi bungkus, baik dengan metode pertama maupun metode kedua. Nah, tentang donasi yang diwakilkan, donasi yang diwakilkan, itu ada dua bentuk. Ada dua bentuk. Yang pertama adalah donatur membeli nasi atau makanan yang lain ke sebuah warung. Kemudian dia meminta kepada warung tersebut, tolong salurkan ke tempat A, tempat B, ke masjid, ke musola atau yang lainnya. Sehingga kita tulis di bagian yang pertama ini, donatur beli makanan, lalu minta ke penjual untuk menyalurkan. Nah, untuk pembahasan yang pertama ini disebut oleh para ulama dengan sebutan tasarrufu syai' qabla qabdihi. Tasarrufu syai' qabla qabdihi tabarru'an. Menggunakan objek transaksi sebelum diterima, kita ulang ya, menyalurkan objek transaksi sebelum diterima untuk transaksi sosial, tabarru'an. Menyalurkan objek transaksi sebelum diterima untuk transaksi sosial. Dan ini hukumnya boleh. Dari berbagai mazhab membolehkan. Syafi'iyah membolehkan, Hambali membolehkan, mazhab yang lain boleh. Bahkan ini kesimpulan dari hadis Nabi SAW ketika beliau melakukan akad dengan Jabir. Rasulullah SAW melakukan akad, sebelum diterima sudah disedekahkan. Dan para ulama membolehkan hal ini. Maka kasusnya mirip seperti bapak belanja nasi box, ya. Beli dari toko A, toko B, atau belanja beberapa makanan yang lain dari tempat-tempat yang menjual makanan, tapi via jarak jauh, ya. Via telepon. Anda menyampaikan, saya beli sekian box, tolong disedekahkan untuk masjid saat Jumatan, atau tolong berikan kepada fakir miskin ketika hari Jumat. Apakah seperti ini diperbolehkan? Jawabannya boleh. Ini yang dimaksud dengan tasarrufu syai'i qabla qabdihi tabarru'an, ya. Menggunakan atau menyalurkan sesuatu sebelum diterima dalam rangka untuk akad sosial. Baik. Kemudian yang kedua adalah menampung donasi untuk apa? Belanja di tempatnya. Di sini maksudnya kembali kepada yang menggalang donasi, lalu disalurkan. Ini bentuk yang kedua. Jadi bentuk yang kedua, ada orang punya warung, usaha catering. Lalu dia tawarkan kepada rekan-rekannya, ayo belanja di tempat saya, berdonasi, nanti akan saya salurkan untuk makanan buka puasa di pesantren X, yang jumlah santrinya sekian. Kemudian dia kumpulkan, dia menggalang dana, lalu hasil dana itu dipakai untuk belanja di tempatnya sendiri. Kemudian setelah jadi makanan, disalurkan ke pesantren. Nah, bagian inilah yang dibahas oleh para ulama dan diperselisihkan oleh para ulama. Baik, jadi bedanya dengan yang pertama apa? Bedanya adalah dalam masalah inisiasi. Kalau yang pertama, yang menginisiasi adalah donatur. Saya mau sedekah, tapi karena mungkin Bapak berada di luar negeri atau berada di kota yang cukup banyak orang kaya,
Sehingga Anda mau sedekah di daerah di mana banyak orang yang membutuhkan. Misalnya di kabupaten, pelosok, dan seterusnya. Lalu Anda menghubungi warung yang ada di situ. Atau di kampung asal Anda. Punya teman yang punya warung. Kemudian Anda yang berinisiasi. Saya belanja dari kamu sekian bungkus nasi. Tak transfer ya. Transfer. Sudah? Tolong nanti setelah jadi dikirimkan ke masjid atau kirim kemana. Seperti ini hukumnya boleh. Yang menginisiasi siapa? Orang yang berdonasi. Yang menginisiasi adalah orang yang berdonasi. Yang kedua. Untuk yang kedua, yang menginisiasi adalah orang yang memiliki toko, yang punya catering. Sehingga si pemilik catering itu, dia yang membuka donasi. Silakan berdonasi, nanti belanja di tempat saya, kemudian akan saya salurkan ke pondok pesantren. Nah, yang kedua ini yang dipermasalahkan. Kenapa ini dipermasalahkan? Ya. Bagian kedua yang dipermasalahkan. Kenapa ini dipermasalahkan? Ada dua pendekatan. Tayyib. Menurut pendekatan yang pertama, karena ada potensi. Karena ada potensi tuduhan nggak baik. Bentuk tuduhan tidak baiknya gimana? Oh, kamu menguntungkan diri sendiri dari pembukaan donasi ini. Ya, yang disebut dengan madhinnatut tuhmah. Istilahnya adalah madhinnah at-tuhmah. Madhinnatut tuhmah. Ada potensi tuduhan nggak baik. Oh iya, kamu mengumpulkan donasi terus belanja di tempat kamu dapat untung, sementara orang lain berdonasi, mengambil manfaat dari kegiatan sosial. Di situ ada madhinnatut tuhmah. Baik. Dan ini pendekatan mazhab Hambali. Ini pendekatan mazhab Hambali. Sehingga kenapa dalam mazhab Hambali seperti ini dilarang? Karena ada madhinnatut tuhmah, potensi tuduhan tidak baik terhadap yang bersangkutan, yang ngumpulin donasi. Karena itu, siapapun penjualnya, selama dia masih satu badan dengan yang mengumpulkan donasi, hukumnya tetap terlarang dalam mazhab Hambali. Ya. Sehingga misalnya ya, ini ada komunitas. Dia diminta oleh A, tolong berdonasi di tempat saya. Saya adalah pengusaha catering. Di dekat saya ada pesantren. Ini ada pesantren. Sudah? Nah, komunitas ini mengirimkan donasi, tapi ke A, bukan ke pesantren. Lalu, oleh A, uang itu tidak dipakai sendiri, tidak untuk belanja di tempatnya. Tapi dia buat belanja di warung ayahnya, misalnya. Ya. Ini kan berarti sudah orang ketiga nih. Karena saya tidak belanja di warung saya nggak punya warung, di warung ayah saya. Boleh nggak seperti ini dalam mazhab Hambali? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena A dengan ayahnya ini dianggap satu badan. Batasannya adalah orang yang persaksiannya tidak diterima jika mereka sama-sama di pengadilan. Jadi, ada orang yang berkasus di pengadilan, yang jadi saksi itu tidak boleh ayahnya, anaknya, istrinya, saudara kandungnya, ibunya, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Nah ini, kalau ini jadi saksi, tentu akan membela terdakwa. Sehingga saksi tidak boleh dari kalangan keluarga dekat. Nah, batasannya seperti itu. Kalau yang menjadi pihak ketiga adalah orang yang jika dalam persidangan tidak bisa jadi saksi terhadap A, maka apabila A mengumpulkan donasi, lalu dia belanjakan itu di warung orang tersebut, tetap dilarang. Karena potensi tuduhan tidak baik itu masih melekat. Potensi tuduhan tidak baik ini masih melekat. Ya, kamu nanti nguntungin warungnya bapakmu, menguntungkan warungnya istrimu, misalnya istrinya, ini nih warung istrinya. Jadinya sama saja. Baik ayahnya, istrinya maupun yang lainnya. Baik. Ini pendekatan yang pertama. Pendekatan yang kedua, karena yang sering disebut dengan konflik interest. Cuman yang pakai alasan konflik interest itu kayaknya masih ngambang. Maksud konflik interest itu apa ya? Konflik interest itu di sini ya. Di situ ada kesamaan antara
yang beli dengan yang jual. Jadi antara penjual dan pembeli orangnya sama. Yang diistilahkan dengan ittihadul mujib wal qabil. Ittihadul mujib wal qabil. Maksudnya gimana, Pak? Yang melakukan ijab dan qabul orangnya sama. Yang melakukan ijab dan qabul orangnya sama. Kalau dalam pendekatan pertama tadi disebut dengan madhinnatut tuhmah. Ada potensi tuduhan yang nggak benar. Kalau yang pendekatan kedua, ittihadul mujib wal qabil. Yang melakukan ijab dan qabul orangnya sama. Dan kalau yang kedua ini pendekatan Syafi'iyah. Kok bisa orangnya sama? Ini yang disebut dengan konflik interest ya. Apa? Konflik kepentingan. Orangnya sama itu kayak gini. A, ya, penanya tadi ya, Bapak yang bertanya, mengumpulkan donasi ke B. Sudah? Maka posisi B jadi apa? Posisi B adalah jadi apa? Wakil A. Posisi B adalah sebagai wakil A. Sudah? Dan namanya wakil itu sama dengan yang mewakilkan. Status wakil itu sama dengan yang mewakilkan. Sehingga kalau saya sebagai wakil dari Bank Mitra, maka saya statusnya seperti Bank Mitra. Tayyib. Sebagaimana utusan statusnya seperti yang mengutus. Karena itu Allah Ta'ala menyebut mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah. Wa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasul, hakikatnya dia mentaati Allah. Sebab, ya, mentaati utusan adalah mentaati yang mengutus. Sudah? Berarti ketika B adalah wakil A, maka B bisa kita sebut B sama dengan A aksen. B kita sebut A aksen. Bayangan A. Ingat pelajaran matematika ya? Ada A aksen, X aksen, B aksen ya. B adalah A aksen karena dia wakil dari A. Sudah? Selanjutnya, B yang merupakan A aksen ini belanja di tempatnya sendiri. Maka A jual beli dengan A aksen. A jual beli dengan A aksen. Loh kok kamu dodolan dewe, pok dol dewe, pok tuku dewe, gitu kan? Dia sendiri yang jual, dia sendiri yang beli. Begitu. Sehingga terjadilah ittihadul mujib wal qabil. Dan dalam praktek jual beli ini tidak boleh. Dalam praktek jual beli seperti ini tidak diperbolehkan. Karena terjadi ittihadul mujib wal qabil. Baik. Terus sebagai solusinya bagaimana? Nah, solusinya sekarang. Kalau untuk solusi pendekatan yang pertama, yaitu pendekatan mazhab Syafi'iyah, mazhab Hambali, tentang keberadaan madhinnatut tuhmah tadi. Adanya dugaan potensi tuduhan. Maka solusinya adalah selama ya, donatur ridho selesai. Selama donatur ridho selesai. Solusi minta kerelaan donatur. Adalah kerelaan donatur. Ini solusi dalam mazhab Hambali. Selama donaturnya ridho, selesai. Kenapa? Karena kalau sudah ridho, berarti tidak ada tuduhan. Potensi itu jadi hilang. Sehingga, kalau Bapak tahu bahwasanya yang mengumpulkan donasi ini adalah orang yang punya perusahaan catering. Dan uang dari para donatur nanti akan dipakai belanja di cateringnya. Tapi kita ridho, tidak apa-apa, itu teman saya sendiri. Dia kumpulin dari teman-temannya, dan dia ridho, tidak apa-apa. Itu teman saya, dan saya tahu dia butuh pendapatan, akhirnya biarlah seperti itu. Berarti dia tahu nanti temannya ini akan mendapatkan apa? Keuntungan. Temannya akan dapat untung. Donatur tahu. Maka hukumnya boleh, selama donatur ridho. Karena itu, jika para donatur tidak tahu, maka yang mengumpulkan donasi wajib deklarasi. Wajib menyampaikan. Jadi dia sampaikan kepada para donatur, silahkan belanja di silahkan berdonasi,
dan nanti uangnya akan dipakai belanja di tempat saya. Dia harus menyatakan demikian. Sehingga donatur tahu, oh nanti berasnya itu dibelikan di tokonya. Nah, kalau donatur tahu dan mereka nggak respon, tetap mau ngasih apa? Donasi, berarti silahkan diterima. Karena madinatut tuhmah sudah tidak ada. Baik. Nah, lain halnya dengan solusi dalam mazhab Syafi'iyah. Dalam mazhab Syafi'iyah, larangan itu karena ittihadul mujib wal qabil. Antara yang ijab dengan yang qabul orangnya sama. Karena ketika A mengirim donasi ke B, bukan berdonasi ke B ya, tapi ngirim donasi ke B, dia menjadikan B ini sebagai wakil untuk menyalurkan donasi berupa makanan. Berarti posisi B selanjutnya jadi A aksen. Ya. Nah, kemudian terjadilah akad jual beli di situ. Berarti A jual beli dengan A sendiri. Jadinya yang ijab A, yang qabil juga A. Qabulnya juga dilakukan oleh A. Nah, terus solusinya gimana? Solusinya dalam mazhab Syafi'iyah, solusi harus ada pihak ketiga. Siapa pihak ketiga? A ngumpulin donasi B, lalu B belanja ke pihak ketiga, C istrinya. Nah, istrinya B ya. Dia belanja ke istrinya B. Baru setelah itu dikirim ke pesantren. Kalau seperti ini boleh dalam mazhab Syafi'iyah. Karena B tetap jadi wakil. Sehingga ini mewakili A belanja ke istrinya B, lalu disalurkan ke pesantren. Dalam mazhab Hambali ini tetap tidak boleh. Kenapa? Ya, istrinya dengan B itu dianggap sama. Sehingga madinatut tuhmah, potensi adanya tuduhan yang nggak benar tetap melekat di situ. Wah, nanti badai ini bojomu, gitu. Ini nanti menguntungkan istri kamu, karena istri kamu punya catering, punya unit usaha kayak gini. Baik. Nah, terus pendekatan mana yang lebih tepat ya? Kalau kita melihat dari nanti ada di pembahasan fikih ASN ya. Jadi contoh kasusnya gini, instansi dia punya karyawan sebagai bagian pengadaan. A, ini bagian pengadaan. Sudah? Instansi butuh ATK. Maka posisi A sebagai apa? Wakil dari instansinya. Akhirnya dia belanja di toko ATK. Dia belanja di toko ATK. Sudah? Dikasih nota, real, dibayar real. Nggak ada sepeser pun tips, nggak ada. Setelah belanja, toko mengantarkan ATK ke instansi. Baik, A tidak mendapatkan sepeser pun dari transaksi ini, tapi A karena karyawan bagian dari pengadaan, ya dia mendapatkan gaji rutin tiap bulan. Boleh nggak kayak gini? Ini A yang jujur. Ini karyawan yang jujur. Baik. Nah, sekarang bagian pengadaan nggak kayak gitu. Ketinggalan zaman kalau kayak gini. Terus gimana? Caranya, biar lo juga bisa dapat untung, caranya gimana? Caranya, toko ATK ini harus milik kamu. Ya. Jadi, toko ATK milik keluarganya A atau milik A sendiri. Sehingga dibelanjakan di tempatnya. Dari sini, A dapat margin. Kan gitu ya? Sehingga kwitansinya, notanya persis seperti hasil belanja. Harga ini sekian, harga ini sekian. Tapi di toko A sendiri. Atau milik keluarganya, istrinya, atau bapaknya. Sehingga bagian pengadaan ini, dia menjadi apa? Menjadi wakil dari instansi, dan dia belanja di tempatnya sendiri. Sudah? Seperti ini kalau dalam dunia pemerintah gimana, Pak? Pasti orang akan punya tujuan nggak baik. Oh, itu menguntungkan dirinya sendiri. Dengan memanfaatkan harta negara. Enak dia di bagian pengadaan. Basah. Sementara yang lain nggak dapat. Akhirnya jadilah ketegangan. Muncul ketegangan antar sama karyawan, antar sama aparat. Ya. Yang satu menuduh A kayak gini. Dan A merasa, saya nggak dosa kok, saya belanja.
membelanjakan sesuai dengan kebutuhan real. Ya, neng tokoku dewe, gitu ya. Tapi di toko saya sendiri. Nah, karena itu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semua pejabat tidak boleh melakukan bisnis praktis. Dilarang. Karena dikhawatirkan memanfaatkan jabatannya untuk yang halal kayak gini. Yang kayak gini, bagian pengadaan. Sehingga bagian pengadaan, ya, ini Masya Allah, gitu ya, tabungannya cepat tambah. Betul, Pak? Saya dapat cerita seperti itu. Yang awalnya dulu dia jadi PNS, kelas paling bawah, ya, naik bertahap. Begitu dia di bagian pengadaan, langsung cus. Wah, kurvanya naiknya drastis. Jadinya muncul ittiham, ya, muncul dugaan bahwasanya yang bersangkutan memanfaatkan harta negara untuk kepentingan pribadinya. Dan itu yang kemudian dihindari oleh Umar sampai beliau membuat kebijakan seluruh ASN, seluruh aparat negara tidak boleh punya bisnis real. Sehingga nampaknya yang lebih mendekati adalah pendekatan Madzhab Hambali, di mana posisi larangan itu terdapat pada madinatu at-tuhmah, adanya potensi tuduhan yang tidak baik. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.